Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili Kepala BPS Provinsi Kepri untuk menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2020. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali rilis kita siang ini akan saya sampaikan catatan peristiwa di triwulan 2 2020. Yang pertama itu sepanjang triwulan 2 2020 itu masih terjadi pembatasan aktivitas seperti penerapan sistem kerja dan sekolah dari rumah, penutupan sementara hotel, tempat wisata dan hiburan, serta usaha jasa lainnya, pembatasan, pengurangan frekuensi penerbangan dan kapal feri penyeberangan, dan penyesuaian jumlah tenaga kerja di berbagai kegiatan usaha, terutama industri. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja perekonomian kita selama triwulan 2 tersebut. Kemudian perekonomian global pada triwulan 2 2020 menunjukkan penurunan tajam. Hampir semua partner dagang Kepulauan Riau mengalami kontraksi yang cukup dalam pada triwulan 2 ini, kecuali Tiongkok yang mampu tumbuh positif sebesar 3,2%. Kemudian turunnya sebagian besar harga komoditas internasional karena penurunan permintaan domestik dan eksternal. Harga minyak dunia pada bulan April sempat turun sampai level terendah sejak tahun 2009. Kemudian terkontraksinya kategori industri pengolahan secara umum dibandingkan dengan triwulan 1 2020 disebabkan melemahnya permintaan luar negeri sebagai akibat mewabahnya COVID-19 di negara-negara tujuan ekspor. Namun demikian, dibanding dengan triwulan yang sama pada tahun lalu, kinerja kategori industri pengolahan sedikit mengalami peningkatan. Kemudian terdapat penurunan data realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia yang cukup signifikan dibanding triwulan 2 2019. Selain itu ada penundaan beberapa proyek fisik yang seharusnya dimulai di triwulan 2 2020 karena wabahnya COVID-19. Hal ini akan mempengaruhi kinerja kategori konstruksi yang merupakan share terbesar kedua di Kepulauan Riau. Kemudian terjadi juga penurunan permintaan ekspor minyak mentah sebagai imbas dari penurunan aktivitas transportasi darat, laut, dan udara terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang kemudian mengakibatkan turunnya permintaan bahan bakar. Itu juga akan berpengaruh sekali kepada perekonomian Kepri karena di Kepri itu pertambangan penggalian yang salah satu produknya adalah migas, itu merupakan penyumbang terbesar ketiga di Kepri. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan 2 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam dibanding dengan triwulan yang sama pada tahun 2019. Secara Y-on-Y selama satu semester, Wisman itu turun 99,30%. Jadi kunjungan Wisman mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kemudian ekspor luar negeri Januari-Juni 2020 mengalami penurunan sebesar minus 6,60% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh ekspor migas yang turun tajam sekitar minus 38,92%. Meskipun ekspor non-migas mengalami peningkatan sebesar 6,82%, tapi secara umum kinerja ekspor selama satu semester mengalami penurunan dibanding keadaan yang sama pada tahun 2019. Kemudian dari sisi kestabilan harga, itu inflasi di Juni itu 0,05%, cukup kecil. Tapi kalau kita lihat inflasi kumulatif Januari-Juni terjadi deflasi, justru terjadi deflasi minus 0,14%. Ini merupakan indikasi yang perlu diwaspadai juga karena boleh jadi deflasi itu karena pelemahan daya beli dari rumah tangga. Kemudian terjadi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari berkurangnya sumber pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya pegawai.
Penurunan daya beli ini dikonfirmasi dengan hasil survei khusus konsumsi rumah tangga triwulanan yang dari sana juga menunjukkan indikasi penurunan. Kemudian dari sisi pemerintah, konsumsi pemerintah meningkat tajam secara Q2Q karena pencairan tunjangan hari raya untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Namun kalau kita lihat secara Y on Y dibanding triwulan yang sama tahun yang lalu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Bapak Ibu, tadi adalah catatan peristiwa selama triwulan 2 2020. Kita sampaikan angka PDRB KEPRI triwulan 2 2020 secara harga berlaku itu sebesar 60,29 triliun dan secara harga konstan mencapai 41,79 triliun. Jika kita bandingkan dengan triwulan yang lalu, ekonomi KEPRI terkontraksi minus 7,55%. Dan jika kita bandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun lalu, kita terkontraksi minus 6,66%. Dan apabila kita lihat pertumbuhan sampai dengan triwulan 2 atau yang dikenal dengan pertumbuhan kumulatif atau C2C, ekonomi KEPRI terkontraksi minus 2,32%. Bapak Ibu, kita lihat di graf di atas, kita terlihat bahwa ekonomi KEPRI pada 2019 sebenarnya sudah progresnya sudah cukup bagus. Pada triwulan 2 kita tumbuh 4,64%, tetapi karena adanya COVID-19 yang tidak hanya terjadi di KEPRI tapi di seluruh provinsi di Indonesia bahkan di dunia, KEPRI di triwulan 2 itu secara Y on Y terkontraksi minus 6,66%. Next. Ini adalah chart kalau kita lihat perbandingan antara KEPRI dan nasional. Di level nasional pun pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 0,532% pada triwulan 2 2020. Di KEPRI, kontraksi itu terutama disebabkan oleh penurunan kategori konstruksi yang memberikan andil pertumbuhan negatif sebesar 2,16%, kemudian kategori transportasi dan pergudangan memberi andil kontraksi minus 1,56%, dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dengan andil pertumbuhan minus 1,39%. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat secara Q2Q, itu biasanya di triwulan 2 itu ekonomi akan tumbuh positif, akan tumbuh. Kalau Bapak Ibu kita lihat rekam jejaknya selama 5 tahun terakhir, di triwulan 2 itu selalu tumbuh positif, tapi di tahun 2020 ini terkontraksi cukup dalam, yaitu minus 7,55%. Di nasional pun terkontraksi minus 0,419%. Next. Kemudian kalau kita lihat C2C secara kumulatif, jadi pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester 1, semester pertama, itu di KEPRI terkontraksi minus 2,32%, nasional pun terkontraksi minus 1,26%. Apabila kita melihat perbandingan untuk seluruh provinsi di Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat di triwulan 2 2020 itu hanya ada 4 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu Provinsi Papua yang tumbuh 3,45%, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan sisanya seluruh provinsi mengalami kontraksi atau penurunan ekonomi. Penurunan terbesar itu terjadi di DKI Jakarta yang terkontraksi minus 11,38%, kemudian Banten
Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-4. Next. Untuk Y on Y, jadi ini lebih mencerminkan kinerja perekonomian yang sesungguhnya, karena kita membandingkan triwulan ini, triwulan 2 2020 dibanding dengan triwulan 2 2019. Itu hanya ada 2 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu Papua yang tumbuh 4,52% dan Papua Barat. Sementara sisanya semua provinsi mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi. Kontraksi terbesar adalah Bali, minus 10,98%, kemudian Kepri, minus 0,66%, itu kita ada di peringkat kelima. Secara situsi, jadi situsi itu merupakan gabungan dari pertumbuhan triwulan 1 dan triwulan 2, itu beberapa, mungkin sekitar separuh itu tumbuh positif, masih tumbuh positif, mulai dari Papua, kemudian Papua Barat sampai dengan Kalimantan Tengah itu masih tumbuh positif. Kemudian sisanya separuhnya lagi mengalami pertumbuhan secara kumulatif terkontraksi. Jadi kontraksi terdalam selama 1 semester itu terjadi di Bali, minus 6,13%, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta itu minus 3,45%, dan di Kepri minus 2,32%. Kalau kita amati, kontraksi yang dalam ini sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada luar. Jadi misalnya kita tahu kalau Bali, DIY, kemudian Kepri itu merupakan daerah tujuan wisata. Jadi tiga terbesar tujuan wisata di nasional itu di 3 provinsi tersebut. Kemudian juga ketergantungan terhadap ekspor itu juga berpengaruh terhadap dampak COVID itu tajam atau moderat atau sedang. Itu Bapak Ibu bisa melihat, karena dalam dampak COVID itu terutama pada transportasi, kemudian pada mobilitas, baik mobilitas barang maupun mobilitas orang. Next. Untuk posisi regional di Pulau Sumatera, Kepri mempunyai share 7,43%. Share terbesar seperti biasa yaitu Sumatera Utara 24,35%. Kemudian share terkecil adalah Kepulauan Bangka Belitung 2,20%. Jadi mungkin untuk jangka pendek share ini mungkin tidak akan bergeser secara signifikan. Bapak Ibu, itu kalau kita coba plotkan menurut triwulanan, Bapak Ibu bisa melihat di gambar dengan line yang paling tebal itu. Jadi di triwulan 1 secara Y-on-Y Kepri tumbuh 2,06%, tapi pada triwulan 2 kita mengalami kontraksi yang cukup signifikan, minus 6,66%. Kalau kita lihat pola ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya tahun yang paling dekat adalah tahun 2019, itu kita sejak triwulan 1 maupun triwulan 2 kita tumbuh pada level yang lebih tinggi. Jadi mungkin kita sebagai misalnya ada yang perencana, kemudian perencana bangunan, kemudian stakeholder terkait dan lain-lain, mungkin menjadi kewaspadaan pada tahun 2020 ini, karena kita tahu di banyak pemberitaan memang banyak negara yang sudah masuk ke jurang resesi. Tapi kita masih resesi itu diantaranya dicirikan oleh tumbuh Y-on-Y selama 2 triwulan terturut-turut negatif atau terkontraksi. Jadi untuk secara nasional kan sudah ada 2 provinsi yang mengalami kontraksi selama 2 bulan berturut-turut. Di Kepri kita ini triwulan pertama kita mengalami kontraksi, jadi mungkin sebagai perencana pembangunan, pemerintah daerah dan lain-lain dan stakeholder terkait mungkin untuk lebih waspada, artinya ke depan kita harapannya bisa tumbuh lebih baik lagi dan tidak masuk ke dalam resesi. Next. Bapak Ibu sekalian,
Sebagaimana kita tahu, share pertumbuhan kita itu sangat dipengaruhi oleh 3 kategori utama. Jadi pertama adalah industri pengolahan yang punya share 42,67%, kemudian konstruksi yang punya share 19,35%, dan pertambangan penggalian yang punya share 9,68%. Pada triwulan 1, ketiga kategori utama penggerak ekonomi KEPRI itu mengalami kontraksi. Misalnya pertambangan penggalian itu terkontraksi cukup dalam, minus 20,09%. Kemudian konstruksi, sektor konstruksi mengalami penurunan minus 8,5%, dan industri pengolahan mengalami kontraksi yang minor, minus 0,07%. Itulah yang menyebabkan perekonomian kita di triwulan 1 mengalami kontraksi minus 7,55% tadi. Kemudian secara Y on Y, kita melihat bahwa industri pengolahan itu masih tumbuh positif meskipun kecil, jadi 1,34%. Kemudian konstruksi terkontraksi minus 11,41%, dan pertambangan penggalian terkontraksi minus 0,399%. Bapak Ibu, secara gabungan 3 kontributor utama tadi, industri pengolahan, kemudian konstruksi, pertambangan dan penggalian itu sudah menyimbang perekonomian KEPRI lebih dari 65%. Jadi pergerakan di 3 kategori utama itu akan berpengaruh sekali terhadap perekonomian KEPRI. Jadi perekonomian KEPRI kan di triwulan 2 kan terkontraksi minus 6,66%, itu diantaranya disebabkan oleh kategori utama ini yang tumbuh kurang begitu baik di triwulan 2 ini. Kemudian secara institusi, next, perekonomian KEPRI tumbuh minus 2,32, itu diantaranya disebabkan oleh konstruksi yang mengalami kontraksi minus 0,367%, kemudian pertambangan penggalian yang terkontraksi minus 2,33%. Sementara industri itu tumbuh positif, yaitu 2,79%. Kemudian beberapa sektor atau kategori yang tumbuh terkontraksi sangat dalam, yaitu misalnya adalah jasa lainnya, itu minus 64,18%. Kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum, jadi hotel, kemudian restoran, penginapan, dan lain-lain itu terkontraksi cukup dalam juga, minus 39,70%. Kemudian transportasi dan pergudangan juga terkontraksi cukup dalam, minus 36,91%. Ini sebagai konsekuensi dari misalnya saja transportasi udara yang ada pengurangan frekuensi, kemudian penyeberangan yang mengalami pengurangan frekuensi, dan jasa perusahaan juga terkontraksi cukup dalam, yaitu minus 41,24%, misalnya seperti agen-agen travel perjalanan, kehilangan order misalnya. Next. Bapak Ibu, tadi adalah dari sisi lapangan usaha. Kemudian kalau kita lihat dari sisi PDRB pengeluaran, kita melihat di triwulan 2 2020 secara Q2Q itu baik konsumsi rumah tangga, kemudian PMTP dan net ekspor itu terkontraksi. Jadi misalnya konsumsi rumah tangga itu mengalami pertumbuhan minus 3,12%, kemudian PMTP mengalami pertumbuhan minus 7,00%, yang konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi 38,87%, itu karena diantaranya adalah pencairan THR yang jatuh pada triwulan 2 2020. Next. Kemudian secara Y on Y itu konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar mengalami kontraksi tipis minus 0,49%, kemudian PMTP
8,64% terkontraksi, dan net ekspor minus 19,85%, dan konsumsi pemerintah minus 15,45%. Jadi dapat disimpulkan dari sisi permintaan, dari sisi demand pun ada pelemahan. Next. Bapak Ibu, ini adalah pertumbuhan menurut pengeluaran selama 1 semester. Jadi konsumsi rumah tangga itu masih tumbuh 2,19%. Ini momentum daya beli itu perlu dijaga, artinya perlu ada upaya-upaya untuk tetap meningkatkan daya beli dari masyarakat, dari rumah tangga, karena harapannya dengan daya beli yang bagus akan menarik investasi, menarik proses produksi, agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi. Kemudian PMTB atau pembentukan modal tab bruto yang kita identifikasikan dengan investasi fisik itu selama 1 semester menunjukkan kontraksi 2,32%. Ini juga perlu diwaspadai karena investasi itu adalah lokomotif dari perekonomian. Jadi kalau investasi besar akan tersedia finansial yang cukup untuk misalnya penyerapan tenaga kerja, kemudian memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga ekonomi lebih cepat lagi. Demikian juga ekspor, net ekspor yang tumbuh negatif, artinya kita lebih banyak impor dibanding ekspor. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Next. Bapak Ibu, kalau kita mencoba masuk lebih dalam, jadi tadi kita tahu industri pengolahan itu mempunyai share yang terbesar di perekonomian Kepri, yaitu mencapai 42,67%. Jadi ekonomi Kepri itu digerakkan oleh industri pengolahan, jadi hampir 43%. Dan di industri pengolahan pun itu lebih dari 70% itu didominasi oleh 3 subkategori industri. Yang pertama industri barang dari logam, kemudian komputer, barang dari elektronik, optik, kemudian industri mesin dan perlengkapan, dan industri alat angkutan termasuk shipyard, industri kapal itu. 3 subkategori industri itu kalau kita gabung itu sudah sekitar 70% dari industri pengolahan di Kepri. Untuk industri barang dari logam dan industri mesin itu masih tumbuh positif, tetapi untuk industri shipyard kita terkontraksi 20,38%. Jadi kalau secara agregat di industri pengolahan itu kita terkontraksi tipis 0,07%. Next. Bapak Ibu, ini adalah secara Y&Y pertumbuhan kategori industri pengolahan. Jadi kalau secara agregat kita tumbuh 1,34%. Jadi kalau kita lihat yang di lingkaran merah itu adalah 3 subkategori industri utama, kita tumbuh positif. Jadi di industri barang logam, kemudian komputer kita masih tumbuh 3,15%, kemudian industri mesin dan perlengkapannya kita masih tumbuh 35,61%, dan kalau secara institusi shipyard masih tumbuh 0,82% karena di triwulan 1 kita tumbuh cukup bagus di industri angkutan ini. Next. Ini adalah secara institusi, jadi industri pengolahan secara institusi tumbuh 2,79%. Next. Ini adalah penyumbang terbesar ketiga, yaitu pertambangan dan penggalian. Ini adalah salah satu juga faktor yang membawa ekonomi di Kepri itu terkontraksi cukup dalam di triwulan 2 2020, karena baik itu pertambangan migas dan gas bumi, kemudian pertambangan dan penggalian lainnya, maupun pertambangan biji logam itu terkontraksi cukup dalam. Misalnya di Y-on-Y itu pertambangan migas itu terkontraksi minus 3,28%,
Kemudian pertambangan biji logam terkontraksi minus 0,966% dan pertambangan penggalian lainnya terkontraksi minus 4,32%. Next. Bapak Ibu, begitu yang bisa kita sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan 2 2020. Mungkin harapan kita mungkin ini menjadi informasi untuk stakeholder, menjadi kewaspadaan bahwa di triwulan 2 kita mengalami kontraksi. Mudah-mudahan di triwulan berikutnya bisa tumbuh dengan lebih baik. Kemudian kita patuh terhadap anjuran pemerintah, misalnya protokol kesehatan dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah agar situasi kembali normal sehingga arus barang, arus jasa itu akan seperti normal sehingga pertumbuhan ekonomi akan seperti sedia kala. Di samping itu mungkin usaha untuk meningkatkan daya beli yang ditengarai tadi oleh misalnya konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi itu bisa ditingkatkan melalui program-program pemerintah seperti misalnya bantuan tunai dan lain-lain yang intinya adalah untuk menguatkan daya beli itu bisa dilaksanakan agar permintaan meningkat dan pada gilirannya produksi juga meningkat, investasi meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik lagi. Sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.